Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita, channel kelas 24 jam. Channelnya orang-orang gabut, orang-orang yang penuh semangat, penuh ambisi, dan keinginan untuk belajar sampai akhir hayat. Di sini kita kedatangan tamu yang bisa dikatakan dadakan. Saya sendiri belum mengenal siapa, dari mana, apa latar belakangnya, terus ya belum kenal sama sekali sih. Maka dari itu bisa dikenalkan Mas, nama. Iya, nama. Terus alamat saja cukup. Oke. Nama ini nama asli, nama lengkap apa nama panggilan? Nama lengkap sama nama panggilan. Nama lengkap Muhammad Hafid, pemberian dari orang tua. Sama yo. Ya. Yo. Untuk nama biasanya dipanggil teman-teman itu Kapidin atau Kapidian. Itu berasal dari Hafid, tapi nyebut H itu agak gimana? Jadi K, Kapid. Emang orang Jawa begitu, Mas? Nah, ada tambahan din. Dinnya nih kalau dalam agama apa namanya? Lurus ya? Agama. Ya, agama ya, din. Adin. Jadi agama. saya sangat bersyukur dapat julukan nama Kapidin gitu. Kapidin. Kalau Iya. Mas perkenalkan nih. Namaku itu, nama lengkap dari orang tua itu Thayyibul Hafid. Wah, sama ya kita ya. Kebetulan. Emang begitu Mas, dari kemarin tuh backgroundnya kok sama terus bintang tamunya. Entah kenapa ini. Bejo atau gimana nggak tahu. Nama lengkap Thayyibul Hafid. Kalau di rumah nama panggilan tuh Hafi. Kalau di pondok dan di lingkungan teman itu bisa dipanggil Thayyib. Terserah mau dipanggil apa. Thayyib bisa, Hafid bisa, Hafi juga bisa. Berarti latar belakangnya agama sekali Mas ya? Latar belakang agama sekali. Alhamdulillah. Iya. Latar belakangmu Mas, latar belakang pendidikan ini. Oke, latar belakang pendidikan. Jadi pendidikan saya ini sempat pindah gini. Kan di kampung sampai cuman umur 8 tahun kalau nggak salah. 8 tahun sampai berarti belum dolor ya. Belum apa ya? Dolor. Pasti kalau itu. Belum dolor. Iya. Jadi sekitar kelas 3 SD saya dipindah orang tua di daerah lain, masih satu kabupaten sih, daerah lain. Itu dengan orang tua keinginan untuk memperdalam agama, yaitu target utama menghafal Al-Qur'an. Gitu. Karena ada ambil nama Hafid tadi ya. Ya. Pasti. Ya gitulah pokoknya lah. Sama Mas, aku juga pernah dulu mondok ngapal Al-Qur'an, tapi ternyata bukan passionku, dan orang tua juga mengerti dan akhirnya yowes lah, penting tolak ini. Oke, kalau itu saya ada cerita menarik Mas. Bisa diceritakan? Saya pernah dengar atau pernah baca ya, katanya orang yang pernah mimpi pisau tajam atau landep lah bahasa Jawanya, itu bisa hafal Al-Qur'an. Ya kan? Nah, waktu itu saya pernah mimpi ada suatu perang. Perang. Dikasih 2. Satu pedang lebar, panjang, tapi tumpul. Satu lagi pisau kecil, tapi tajam banget. Dan saat itu saya milih yang panjang, tapi tumpul. Alasan saya begini, ini namanya perang kan jarak jauh. Mau saya pakai pedang, saya pakai celurit, atau yang pisau kecil tadi, kalau saya berhadapan kalah dong. Nah, saya milih yang pedang panjang tapi tumpul. Dan saya balikkan lagi dengan rencana orang tua atau keinginan orang tua menghafal Al-Qur'an. Akhirnya gagal dan saya sangkut pautkan dengan mimpi itu. Kayak gitu. Kalau ditanya orang lain, nah Hafid kok nggak hafal Quran? Ya gimana ya, saya dulu pernah mimpi kayak gitu ya. Kayak gitu, itu yang lelucon aja sih. Tapi juga
itu kan bisa masuk lah, kita kan orang Jawa sih mas. Iya. Nggak bisa meninggalkan adat istiadat dari Jawa. Jawa tapi rak Jawa nih sih nak mau saiki. Betul. Sekolah nih di mas Bian? Oke, gini, saya sekolah di namanya daerah kecamatannya Duku Seti ya. Duku Seti. Duku Seti, desanya desa Selempung. Kembang. Selempung kan ikut kembang. Betul, tapi dukuhnya nggak tahu, dukuhnya beda ya, dukuhnya beda. Tapi desanya nyebutnya Selempung kayak gitu, Selempung. Di mana itu? Selempung itu Duku Seti. Jadi dari SD saya malah. Jadi kan ya SD. Bukan MI ya. Bukan MI. Kalau di kampung saya dulu MI, madrasah apa? Ibtidaiyah ya. Sampai kelas 2 dipindah ke SD. SD Negeri Selempung 0 berapa lupa saya. Terus setelah itu saya meneruskan di SMP AKN Marzuki. Setelah itu SMK AKN Marzuki. Berarti satu yayasan ya? Satu yayasan yang SMP sama SMK, yang SD-nya tetap umum. Nah, gini lagi, orang tua saya tadi kan keinginan untuk menghafal Al-Quran. Oke, dulu memang pondok pesantren di situ memang fokusnya untuk agama yang mendalam ya. Agama. Emang ada itu kan lingkungannya agak santri ya. Oke, ya santri betul. Tapi ini sewaktu saya baru kelas 4 kalau nggak salah, berarti 2 tahun di sana ya. Itu dari pengasuh ponpes saya atau kiai saya itu berencana mendirikan sekolah. Mendirikan sekolah yaitu yang cikal bakal saya SMP sama SMK. Nah, belum ada masuk SMP dan SMK, jadi kemasukan ada agak umum. Jadi untuk cita-cita yang menghafal Al-Quran tadi, akhirnya kandias lebih fokus ke ininya pendidikan umum, dan pendidikan agama tetap jalan tapi nggak sefokus dulu. Jadi ilmu umum dengan berbekal atau berdasarkan ilmu agama. Tapi rata-rata emang begitu yang saya amati mas. Di kajian pun sama kok, banyak yang begitu. Terus waktu di SMK AKN Marzuki itu ambil apa mas? Jurusan lebih menjurus ya? Lebih menjurus ya. Dulu itu ada 2 jurusan. Satu TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. 2 RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Perbedaannya kalau TKJ itu lebih ke teknis atau teknik atau jaringan. Kalau RPL ini lebih ke pemrograman lah gitu. Nah, dulu cuman ada 2 jurusan, sekarang tambah 1 kalau nggak salah. Teknik kendaraan ringan. Kamu termasuk angkatan keberapa di AKN Marzuki mas? Keberapa ya? Bentar saya hitung dulu. Kalau angkatan saya masuk 2009, awal ada sekolah itu 2004. Berapa itu? 2009 dikurangi 2005. Berapa? Hah? 4 tahun. 5 dong. 5. Ya, berarti angkatan ke-5. Wah, TKJ itu menarik sih. Dulu juga sempat tertarik. Sebentar saya potong dulu. Dulu saya itu sempat tertarik TKJ. Saya nggak mau ngambil TKJ itu karena gini. Dulu ceritanya saya suka kesetrum mas. Iya, suka kesetrum. Kalau TKJ kan bongkar-bongkar komputer dan sebagainya. Saya takut kesetrum, fobia gitu loh. Kayak saya ambil RPL yang nggak ada sangkut pautnya sama otak-atik hardware. Ya, ceritanya gitu. Kok alasanmu ki kok setrum mas maksudnya? Setrum mas, takut saya mas. Dulu saya saking penasaran sama setrum, pernah saya megang besi, saya tempelin di kabel yang dicolokin di stop kontak, tapi nggak sampai masuk, masih ada setengah kayak gitu. Saya coba colok besi itu di stop kontak itu, kabel yang nyolok. Tembaganya itu? Iya, rasanya itu kayak orang ditarik set jatuh mas. Wah. Tapi menarik. Gitu. Berarti dari kelas 1 SMK lebih fokus ke TKJ. RPL. Betul sekali. Rekayasa Perangkat Lunak. Dulu tuh waktu pertama kali yang diberikan oleh SMK itu apa mas? Pelajaran yang mendasar biasanya tuh. Oke, yang mendasar kalau dalam pemrograman kan ada
bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman itu ada macam-macam. Contoh C++, terus ada kayak Python, ada banyak lah ya. banyak lah. Kalau nggak salah dulu itu apa ya? Satunya C++ lupa. Pokoknya yang nantinya bahasa itu mengarahnya ke Visual Basic. Visual Basic itu yang bikin Microsoft itu. Yang nanti akan timbul di sebuah web itu mas, yang gambar-gambar atau logo gitu, enggak? Oh bukan, kalau Visual Basic itu pemrograman desktop mas. Fokusnya pemrograman desktop. Jadi itu yang apa namanya, yang mengelola atau yang membuat apa namanya ya, yang publish yang membuat establish itu untuk pembaruan dan sebagainya, kalau nggak salah dari Microsoft kalau itu, kalau Visual Basic gitu ya. Sedangkan C++ kan nanti cikal bakalnya bisa ke yang programan web apa itu PHP dan sebagainya itu kalau nggak salah. Sing kayak HTML kuwi mas. Betul. HTML kan dasar untuk pemrograman web. Pernah sih ya dulu. Pernah cerita mas, iki mengenyam dunia perkuliahan nggak? Saya mengenyam dunia perkuliahan sama Jurusan yang sama juga. jurusan IT, jadi nggak mau inilah ambil pusing. Sebenarnya nggak linear ya berarti. iya linear, bukannya saya pengen jadi IT betul-betul ya, karena memang kerjaan saya berhubungan dengan IT. Jadi ya semacam ada kebosanan atau keboringan lah ya. Kalau ngambil jurusan lain saya harus cepat banting setir. Nah, dari awal lagi. Iya, makanya saya ambil inilah angka aman, yang penting ada ijazah kayak gitu. Gimana mas kuliahnya tuh? Kuliahnya gimana ya? Lancar nggak lancar sih. Di mana itu? Di Universitas Rospati Indonesia Jakarta. Wah, ada. Berarti dari kecil nggak pernah pulang ya, jarang pulang. Jarang pulang. Istilahnya Terajo itu ngelemboro. Ngemboro, iya. Ngemboro, tapi dari situ saya ambil banyak pelajaran mas. Saya dari kecil nggak apa namanya, nggak manja-manja banget jadi anak, karena sudah dilatih jauh dari orang tua. Di situ terlatih juga nggak kangen sama orang tua kayak gitu mas. Dilarang kangen pokoknya. Ya nggak tahu dilarang kangen apa sudah terlatih, pokoknya nggak tahu. Sampai saya kerja di Jakarta ini, misalkan Jarang pulang ya. kalau pulang sih agak sering ya, kadang setahun 3 kali 4 kali. Itu termasuk jarang masih termasuk jarang. Jarang ya? Jarang. Ya oke. Jadi kadang ada teman-teman saya, nggak pulang. Wes, kayak nggak ada feel banget ya, kangen, cuman nggak kayak orang-orang lain kayak gitu loh. Tapi akan ada masanya kamu akan suka di rumah mas. Iya gini, ini sudah mulai masuk zona seperti itu. Jadi saya mikir begini, saya lama di daerah orang, sedangkan di daerah sendiri saya asing. Asing emang. Kayak gitu. Sampai-sampai ada cerita lucu kayak gini mas. Anak orang tua saya itu 3 bersaudara. 3 bersaudara. Saya paling pertama, kedua, dan ketiga. Nah, gara-gara saya nggak pernah di kampung, taunya adik saya yang kedua, sampai saya pernah ngantar ibu saya narik ini loh, mendring. Kalau bahasa Indonesia apa sih mendring? Oh, ya. Kredit lah ya. Kredit. Ya ibu saya itu kreditin ya kayak baju dan sebagainya. Saya pernah ngantar, ditanya lah ibu saya, itu siapa bu? Ini anak saya, anak Joko saya, ini anak pertama saya ini. Loh saya kira ini anaknya yang cewek yang kedua itu. Gitu loh mas, saya sampai dalam mikir hati, Gara-gara saking seringnya naik luar kota ya mas? Iya, saya mikir ini saya dibuang apa gimana ini ya. Bukan dibuang sih, lebih tepatnya untuk anak pertama ini kan ditempa untuk menjadi apa ya? Oke. Kepala keluarga yang kuat gitu. Ya enggak, itu kan cuman guyonan aja. Saya sih kalau mikir sekarang sih ya terima kasih, dari kecil sudah dididik dengan apa namanya, dengan Keras. bukan keras, pendidikan mental lah, ibaratnya kan mental juga.
kayak gitu. Ngaruh nggak Mas sama perilakumu ketika kamu di waktu masih SMP atau SMK? Karena secara nggak langsung kan kamu tuh kurang lah, bisa dikatakan kurang perhatian dari orang tua. Ngaruh nggak? Kalau soal itu ya ada ngaruhnya gini apa namanya, merasa tidak disayang atau kurang kasih sayang. Tapi di pondok itu kan, di pesantren kan ada banyak teman, selain itu dulu waktu masih kecil, waktu masih pertama di pondok pesantren, adalah satu orang yang tugasnya nyuciin baju, terus nyetrikain. Kalau mau sekolah Mas, kadang dibedakin Mas. Kayak baby sister Ya, ya. iya, makanya. Tempat penitipan anak. Ya seenggaknya dari situ mendapatkan sedikit kasih sayang lah. Nah, untuk yang perilaku tadi ya sangat berpengaruh. Berpengaruhnya gini. Jadi sewaktu SMP, misal teman saya dari daerah sini, itu kan punya latar belakang yang berbeda-beda. Beda. Ada yang dia seneng guyon, ada yang Nakal. keras, ada yang nakal, ada yang saklek. Nah, dari situ, dari ngobrol-ngobrol atau dari bergaul, kita banyak dapat masukan ini, Wawasan. wawasan, ya latar belakang, ya pelajaran hidup, yang akhirnya membentuk pemikiran saya. Jadi lebih dewasa sebelum waktunya. Bisa jadi seperti itu, atau kalau saya merasakan itu Mas, kadang saya lebih nyaman ngobrol sama orang yang lebih tua dari saya, kadang seperti itu. Sampai seperti itu ya. Iya betul. Iya, ada benernya juga sih. Ada benernya juga. Waktu itu Mas, waktu SMK kamu tuh langsung suka dengan apa ya, pemrograman atau butuh waktu khusus? Oh ini loh passionku. Enggak, sewaktu itu sih belum nemu ya, cuman saya jalani ikut dan jalani. Iya, jalani sebagai sekolah aja apa namanya. Dan saya mandangnya beberapa tahun kemudian kan memang untuk dunia IT memang sangat vital dan sangat diperlukan ya. Jadi walaupun nggak passion amat, seenggaknya tahu pentingnya begitu loh, dipelajari. Itu termasuk aja sih. Termasuk sih Mas, kamu sudah menemukan ya ini loh jalanku setidaknya. Enggak, saya justru malah masih bingung. Kadang setiap hari ini saya keinginannya gimana ya? Saya mau jadi apa kayak gitu, kadang masih mikir. Loh, padahal kan kamu dari SMK terus kuliah itu kan Mas bisa dikatakan linear lah, satu atap lah, satu rumah dalam dunia IT. Oh gitu ya malah ya. Jadi kalau menurut pandangan Mas, jadi saya sudah menemukan passion begitu ya? Oh gitu ya. Menurutku lo ya. Iya, boleh. Padahal kan menjalani kan Mas Ya. nganu sendiri. Jadi kalau dari saya seperti itu, saya Masih belum ya? Seperti Masih bimbang. Bukan bimbang, IT ini apakah dunia itu betul-betul passion saya atau bagaimana? Sedangkan saya tiap harinya memang bergelut di dunia IT gitu. Sangat menjanjikan sekali kalau dunia itu Mas sebenarnya. Apalagi ini kan masa-masa apa ya, milenial lah. Milenial. Sempat kemarin juga kami mendatangkan satu bintang tamu yang mengkritik soal generasi Z atau bisa dikenal dengan generasi micin. Kritiknya gimana? Ya gimana ya? Ya miris gitu dengan mereka yang terlalu kecanduan game, nggak tahu memanfaatkan teknologi dengan apa ya, baik itu loh, bermanfaat. Tapi di samping itu juga emang dituntut untuk apa ya, punya kemampuan sendiri. Misalnya ini sendiri ujian nasional saya yang ke komputer. Iya. Daftar kuliah nganggo komputer online. Sampai ngisi bayar pajak kendaraan bermotor online pun bisa, apapun online sekarang. Iya. Itu kan tuntutan zaman sih. Iya. Kalau saya mandangnya gini Mas. Jadi kalau dulu orang yang awam masuk ke dunia IT, belajarnya pasti dasar-dasar dari mengoperasikan Office, untuk mengoperasikan komputer bagaimana.
Nah, kalau sekarang ini ibaratnya itu sudah makanan walaupun kita nggak belajar apa namanya kayak office kayak itu. Jadi kita sudah tahu jalannya program bagaimana untuk semuanya lewat online. Nah, kalau misal mau masuk dalam dunia IT, sudah fokusin apa? Misal web, langsung tempa web, nggak usah apa namanya kita dasar-dasar dulu. Itu dasar-dasar kayak gitu itu sudah makanan tiap hari ibaratnya kayak gitu. Jadi itu bisa menambah ibarat sudah menaikkan level kita lah untuk belajar IT itu langsung kamu cenderung kayak gimana sukanya yang gambar kayak grafis atau suka pemrograman atau bahkan kamu suka yang Rangkai-rangkai dalam TTKJ kutip lah. agak nakal ya ngehack atau gimana ya itu perlu loh mas. Hacker kan apa namanya untuk mengetes sistem keamanan ya. Jadi kalau nggak ada hacker yang senekat atau senakal kita nggak akan tahu keamanan Tingkat berapa keamanan. jaringan kita ya kayak gitu. Jadi kalau dari generasi milenial Z ini sebenarnya sudah bagus nggak apa-apa. Cuman dari keseharian itu karena banyak main game dan sebagainya itu hanya jadi untuk pelepas dahaga lah. Karena sosial sekarang kan nggak sebagus sosial dulu. Sekarang kan walaupun kita ngajak ngumpul yuk ngopi yuk ngopi apa orang ngasih game dan sebagainya diem aja banting aja HP-nya lama kayak gitu. Makanya gitu. Aku punya teman satu sih mas, dia itu kan anak dulu sempat kuliah 1 semester. Iya. Dia tuh kecanduan dan fanatik banget dengan dunia game sampai apa ya istilahnya kok cah SMP wae wis iso tentang Microsoft Word. Dia nggak bisa kan Microsoft Word loh itu. Iya. Tapi game apapun itu yang penting game dia paham. Oke, itu kalau saya mandangnya mas, dia belum menemukan tutor atau mentor yang tepat untuk membawa kesenangan dia atau hobi dia menuju ke bisa penghasilan dia. Nah kayak gitu. Nah gini mas, selanjutnya nih poin selanjutnya, kamu kan udah mengenyam studi atau ilmu yang kamu dapat selama ini tentang teknologi, tentang pemrograman, tentang ya bahasa itulah pokoknya. Itu tuh apa sih nanti cita-citamu atau sumbangsih kamu terhadap ilmu yang telah kamu dapat? Apa masa iya kamu ingin bekerja terus karena kamu harus ada nantilah celengan untuk di akhirat ngamalke ilmu sing tak duwe ngono. Apa piye? Oke, jadi dulu karena saya dapat ilmu ini, bayangan saya ya berkecimpung di ini dan untuk manfaatnya, saya bisa apa namanya untuk mendistribusikan ilmu saya ini di kampung halaman saya, begitu kan sumbangsi ya. Jadi mulai bisa membangun jaringan atau memberikan pendidikan terkait teknologi ini ke warga-warga atau anak-anak di kampung. Kalau waktu itu dan sekarang sama pemikiran sama saya dan keinginan saya seperti itu. Semakin ke sini ternyata saya tidak apa namanya tidak menggebu-gebu untuk di dalam dunia IT. Maksudnya saya tidak ingin cuman hidup di dalam dunia IT aja. Semakin ke sini itu pandangan saya berbeda, tidak lebih ke IT atau teknologi. Ada apa namanya? Lebih suka perlu ilmu lah atau wawasan yang lain gitu. Bukan. Semakin ke sini ada sisi bisnis atau usaha di passion saya, keinginan saya, dan itu lebih menggebu-gebu sekarang daripada apa itu mas kalau boleh tahu nih. Ya begini, apa namanya, dengan saya belajar itu dulu saya tahu teknologi sedangkan teknologi sekarang dipakai di semua sektor. Nah, kalau dari segi usaha atau bisnis, enggaknya kalau bisnis itu dari segi ekonomi saja kita bisa mendapatkan lebih banyak dan membantu banyak orang. Enggak tahu nanti membantu saya dalam segi permodalan atau di kampung semisal
pertanian ya, pertanian. Saya membuat suatu program atau membantu petani-petani untuk manajemen pendanaannya dengan bagus atau modalnya dengan bagus sehingga pertanian ini jalan. Seperti jasa gitu Mas. Hah? Jasa. Yap, jasa yang enggak berbentuk korporasi, bukan ya. Ini aja apa namanya, sedikit-sedikit membantu. Siapa tahu ini banyak yang tertarik, saya membantu atau saya bisa ini bisa nanti kesepakatan, saya modal segini, kamu yang menjalankan, atau seperti Kayak kerjasama gitu. iya kayak gitu bisa. Jadi dengan adanya seperti itu bisa membantu perekonomian di kampung ya kan. Nah, dan bayangan atau apa namanya, pandangan saya sekarang ini di kampung itu Mas, ya rata-rata Tradisional. orang setelah lulus itu bayangannya langsung keluar, dapat duitnya itu bayangannya dari luar, Emang. enggak langsung enggak lihat dulu yang ada ini bisa jadi duit apa enggak. Iya. Nah, dan rata-rata orang habis sekolah itu langsung merantau kayak kemana, Yang ke penting itu ibu kan kota atau uang. ya Jawa dan sebagainya. Sedangkan kalau mau memanfaatkan ini ya, khususnya bagi yang punya ibaratnya Lahan. dia anaknya petani atau punya lahan, dia bisa memanfaatkan apa namanya pertanian itu sehingga menghasilkan uang untuk. Tapi mereka sekarang itu gengsi loh Mas. Banyak orang muda atau anak-anak muda sekarang itu yang aku kok jadi petani gengsi malah. Oke, kalau ngandelin gengsi Mas, sampai kapan saya tanya kayak gitu, sampai kapan? Iya, Sedangkan kalau orang mandang orang pertama memang kadang kala ya dalam sosial ya, duit ya kan? Tetap Oke. itu yang pertama. Nah, karena kenapa bayangannya langsung dapat dari duit dari luar? Karena belum ada ide yang bagus untuk membuat apa namanya pertanian ini berjalan dengan baik dan sehingga nanti bisa menghasilkan ekonomi yang cukup untuk penghidupan. Kalau di situ ditata Mas, mulai dari modal, mulai dari manajemen apa namanya penanaman dan sebagainya, dan penjualannya maksudnya dilarikan kemana, kayak gitu, dengan sistem yang bagus, modal tidak kocak-kacau sehingga ada modal terus, uang jalan dari situ Mas. Kalau saya bandingkan nih Mas, bertani nih sama karyawan ya, katakanlah gaji 7 juta, 7 juta, oke. itu bisa jadi banyakkan petani loh Mas. Walaupun udah rasakan loh Mas. Walaupun ya satu, secara orang mandang pertama, wah Receh. kamu bertani receh, rusuh. Padahal menang ayam ya Mas. Menang ayam. Sedangkan orang yang ibaratnya kawan-kawan semua lah ya, baju rapi dan sebagainya, dipandang orang enak. Nah, tapi disitulah bermain gengsi. Bermain gengsi Bang saya ya, jadi yang mengakibatkan kadang pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan atau hampir sama, sehingga tidak ada dana spare atau cadangan untuk nantinya. Kalau yang tidak pintar memanajemen keuangan, beda lagi cerita. Kalau yang manajemen keuangan pasti dia bisa memanajemen gengsi, ya kan? Kalau bisa memanajemen gengsi, adalah itu dia keinginan untuk apa nanti. Balik lagi untuk andil ini. Jadi apa namanya yang saya pelajari selama ini, saya tidak menyesali pernah belajar sih. Itu bagian dari apa namanya singgungan lingkaran yang nanti menghasilkan pemikiran saya yang seperti itu. Seperti kayak jembatan gitu. Enggak. Bukan. Jadi saya dulu pernah belajar ini, belajar ini. Sedangkan saya larinya ke sini. Enggak nyambung kan, Mas? Enggak nyambung emang. Tapi kayak gitu sangat bermanfaat sekali. Kita bisa mengetahui banyak sisi pandang, sehingga bisa mensolusikan atau membuat hasil yang banyak sudut pandang pula. Nah, kayak gitu. Jadi untuk sumbangsih pertama bayangan saya memang di sini daerah pertanian, ya maksimalkanlah pertanian dengan adanya ditunjang modal yang bagus. Berarti saya kalau dapat modal yang bagus, saya harus mengumpulkan banyak uang dari bekerja dulu ya kan. Iya, baru nanti untuk modal. Ya, saya untuk meniti ke usaha seperti itu. Nah, ini dari segi pertanian.
pertanian. Oh, yang lain dari Dari segi teknologi, karena memang saya di teknologi nih. Oke lah, nanti saya coba mengembangkan ide, bisa nanti bekerja sama dengan desa untuk misal pendanaan pertama untuk membaguskan atau menguatkan proyek. jaringan, bukan proyek, bukan main proyek ini. Soal jaringan, sekarang kan butuh ya data ya, namanya data kan butuh semua ya, walaupun sekarang anak kecil pun YouTube-an butuh data. Di kampung kan tahu sendiri Mas, sinyalnya adanya Telkomsel. Selain itu Telkomsel. Tit sensor. nah Telkomsel pun kalau yang Menti-menti. di agak dalam-dalam agak susah. Oke lah, bisa dibangun semacam antena atau apa, atau bisa nanti dibuat spot-spot atau titik-titik di satu desa itu, buat 3 spot atau 4 spot. Di situ memang Dikhususkan untuk akses yang mau belajar dan sebagainya. Nah, dari situ dikasihlah 1 orang tutor untuk kamu kalau ke sini wajib ada syaratnya harus belajar ini, kalau enggak boleh tendang. Nah, dari situ Mas terkumpul lah perkumpulan ya kan. Perkumpulan. Bisa lah dikasih 1 warung, ekonomi tumbuh Mas. Tetap Oke, ya kan. Oke, dari situ. Kopi, wifi. Ini termasuk 2 sumbangsi selain pertanian, teknologi. Ada 1 lagi. Apa Mas? Kalau saya selama ini perputaran uang di kampung atau ekonomi di kampung itu, kalau enggak orang merantau ya kan, dapat uang dari luar masuk ke dalam, kalau enggak dari segi pertanian kita keluar dapat duit muter di situ, atau pedagang-pedagang yang di kampung misal beli nanti dapat duitnya dari ini. Nah, kalau Siklusnya itu kan ya ngono-ngono wae namanya. Iya, betul. Tidak mau maju. jadi harus ada atau harus punya 1 produk lah, ini 1 desa ini ya, mungkin entah dari makanan. Kalau bayangan saya makanan Mas. Itu udah mulai Mas, kalau di Minyaku udah mulai ini. Oke, udah mulai, berarti kan masih berdiri sendiri, belum ada aliansinya atau perkumpulannya ya. Udah baru ini. Udah ada baru perkumpulan. merintis. Oke, kalau Bagus sih. sudah ada seperti itu bagus. Kita bisa, kalau dalam istilahnya ngompor-ngomporin yang lain. Emang. Kamu buatlah inilah, nanti saya bantu untuk packaging, untuk pemasarannya. Nah, dari situ kan di sini penghasil ketela ya, semisal ya, kita buat produk Rata-rata ketela bagus, duit keluar, kita punya produk keluar, ada income. Nah, jadi nggak stagnan hanya menjual hasil pertanian saja, tapi memanfaatkan hasil pertanian bisa jadi duit. Dan dari situ malah lebih banyak dari yang pertanian langsung ya kan. Kalau kemarin itu kan ibuku didatangi dari Dinas Ketahanan Pangan Pati. Iya. Terus disuruh membuat kelompok. Emang dari dulu udah ada kelompoknya, tapi nggak pernah aktif gitu. Terus tak giniin, Bu, ambil aja nanti tak bantuin untuk membackup tentang penyuratan, kan aku lebih ke toh aku juga anak kuliah, lebih ke ini ya, dokumen atau legal gitu kan. Legal itu. Ya. Nanti tak bantuin gitu. Akhirnya ya udah disepakatin, membuat surat, akhirnya terbentuklah sebuah komunitas atau kelompok wanita tani. Itu baru 1 di desa itu. Ya, bagus ini Mas. Itu termasuk ini baru kemarin itu dapat berapa ya suntikan itu untuk membuat tempat. Itu baru membuat tempat dan bibit nanti untuk selanjutnya itu kan nanti ada hasilnya sih. Nanti kalau keinginanku memberi masukan ibuku tuh paling tidak nih kita produksi sendiri, kita membuat produk yang sekiranya bisa menumbuhkan perekonomian di sekitar lingkungan kita sendiri. Iya, betul. Nanti kalau sudah lingkungan, nanti kita sebarkan lagi di desa tetangga gitu. Ya, dengan adanya itu Mas yang sudah berjalan ini, itu nanti bisa jadi ini Mas, mengurangi orang-orang yang keluar daerah, bisa yang dari sekolah, perantau. Tapi itu wanita Mas, belum. Kalau laki-laki ini kayaknya kabarnya akan ada, cuma belum.
ini dari Ya, ya enggak apa-apa. Seenggaknya orang di kampung itu tidak terlalu khawatir soal rezeki, soal keuangan walaupun sudah ada yang ngatur ya. Tetep lah. Ya, makanya maksudnya itu suatu usaha yang bagus. Apa namanya dengan adanya seperti itu, oh jadi lebih tidak menyepelekan atau pokoknya berpikirnya kalau saya di kampung nggak bakal dapat duit itu sebenarnya ya malah kalau bisa di kampung kita produktif gitu. nah begitu Bukan konsumtif. Nah. Dan itu pun mas yang saya bilangin terkait produk itu bisa dikolaborasikan dengan teknologi Pemasaran. Lebih ke pemasaran bisa untuk apa namanya ya lebih fokusnya ke pasaran ya dengan adanya jaringan yang sudah mendukung dengan dimasuki IT bisa di apa namanya online kan sekarang online ya entah itu mau di Bukalapak dan sebagainya dan Tokopedia atau bisa kita punya platform sendiri website itu rencana emang begitu mas. Nah, rencana emang begitu. Betul, berarti kan selaras kita Rencana emang begitu kita bentuk. Ini kita dari bawah banget dari nol ya, kita membuat tempat, kita pembibitan, terus nanti ada hasil, setelah ada hasil nanti ada modal untuk produksi, setelah produksi kita akan pemasaran. Ini rencananya mau tak bikinin Instagram atau apa nanti setelah Instagramnya aktif, baru ketika ada modal untuk produksi kita produksi, baru setelah produksi nanti kita ke pemasaran. Langkahku sih berarti. Oke. Dan saya punya pemikiran satu lagi mas. Oke itu kan dari ide-ide kita ya. Kalau saya ada ide yang agak apa namanya agak liar dan gila sedikit. Jadi begini, dengan adanya seperti itu kita panggillah pakar-pakar masing-masing bidang ke desa kita, entah seminar atau apa ya, misal workshop. Iya workshop untuk pelatihan, misal dalam segi website untuk produk kita, panggillah orang yang pintar website untuk apa namanya mendistribusikan atau sharing ilmunya untuk produk ini. Panggillah orang yang sales atau apa namanya pemasaran yang bagus, ajarkanlah ke ini. Nah, itu masukan yang bagus sih. Nah kayak gitu. Jadi panggillah pakar-pakar supaya ilmunya itu menyebar. Jadi selain ekonomi jalan, ilmu jalan. Kalau ilmu jalan, ekonomi jalan, orang betah mas. Kalau di kampung dia nggak ngapa-ngapain, ya malas lah orang ngapa-ngapain. Sesibuk-sibuknya orang, itu masih nggak enak sama orang nganggur-nganggurnya kan. Sibuk, oke capek dan sebagainya, tapi kan kita bangga kan ada hasilnya. Lah kalau apa namanya sibuk nganggur kan nggak enak mas. Tekanan batin, belum ada nanti orang tua. Kamu itu cari kerja lah sana. Anak itu kamu kasih makan apa? Iya, benar-benar. Seperti itu. Jadi mungkin untuk yang ide untuk manggil pakar dan sebagainya, ya itu mungkin step yang nanti lah. Ya untuk sekarang ini karena mungkin dana ya belum banyak amat ya kita ngulik-ngulik sendiri atau ada teman kita yang ini ya kita minta apa namanya untuk sharing ilmunya. Termasuk masukan ini lagi untuk kelima kayak karena untuk saya punya contoh untuk website. Saya punya teman itu dia sekarang di Blitar. Di kerja kan usaha dia Blitar tapi dulu apa namanya basicnya dia sebelum usaha ini ya dia nge-web mas website ya oke. Buat website itu dijual bukan buat aja tapi punya website ada kontennya dia dapat dari AdSense dan iklan. Selain itu dia juga terima jasa website, malah dia pernah suruh ngisi website di Thailand sana, Kamboja ya. Jadi dia di sana itu dia ngisi konten website nggak tahu tentang bola atau tentang apa ya. Nah kayak gitu. Dan sekarang ini dia sekarang fokusnya ke apa namanya untuk usaha memberdayakan sekitarnya dan ide-ide dia produk-produk dia
untuk dipasarkan di online. Dan dia udah punya komunitas nih, Blitar. Satu Karesidenan sama Kediri. Malang termasuk gak sih? Enggak lah. Tapi Malang masih Jawa Timur. enggak, ya, tapi kan deket-deket itu Malang, Blitar. Blitar. Nah, dia punya suatu komunitas sangat bagus sekali. Komunitas pengusaha online ya. Jadi diadakan rapat atau seminar, ada acara rutin kayak gitulah, sharing-sharing ilmu dan sebagainya. Dan dia lebih fokus memang yang ide saya seperti ini. Ya apa yang produk di desa bisa laku dijual Di luar. iya dikemas. Tapi tampilan juga perlu loh, Apa? menarik tampilan kemasan. Nah iya makanya dari sharing, dari workshop, dari rapat itu kan muncul banyak ide kan, nanti ditampung kan. Nah kayak gitu sampai Mas percaya nggak, rumput dijual yang beli dari Medan, dari Papua, rumput odot namanya, rumput odot. Kak, tapi kayak rumput gajah gitu yang ditanam di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir pekarangan rumah gitu. Iya kayaknya seperti itu. Itu ngejual nggak sedikit Mas, sampai kadang kirimnya itu lewat pelabuhan. Banyak loh Mas itu. Gila sih kata itu. Nggak cuman itu. Daun bambu, tahu? Heeh. Fungsinya untuk apa? Untuk pupuk difermentasi tapi. Dia berani menjual ini, saya punya produk daun bambu. Dijual daun bambu, dikemas dengan baik. Daun bambu loh. Untuk Kepikiran apa nggak? Ya nggak tahu. Orang namanya tiba-tiba suka, wah daun bambu ini bagus nih kayaknya. Kalau kan ada orang mungkin macam kayak gitu. Gedebok di Thailand, pernah dengar nggak? Gedebok di Thailand dijual. Di Amerika ada juga, malah di Kemas. mall besar, supermarket besar. Yang jangan bukan yang gedebok yang masih muda yang dalam itu. Bukan makanan. ontelnya ya, gedeboknya. Iya, tapi kan yang tengah toh. Nah, siapa tahu kayak gitu laku loh. Orang mikirnya gimana itu? Orang kan, waduh ini nggak tahu ini lucu atau ini bagus Gila atau sih. gimana ya kan? Nah, jadi out of the book itu pemikirannya. Of the book. Iya, saya Car of the car. dari situ itu gila ini orang. Sampai dia kemarin masuk salah satu pelapak terbaik atau enggak ya, atau terinspiratif. Dia masuk pelapak terinspiratif kalau enggak salah di Bukalapak, acara di Jakarta. Karena apa dia itu punya program setiap tahun ada yang diumrohkan dari saya itu. Kalau masuklah radar Bukalapak, selain dia penjualannya banyak, ada mengumrohkan orang. Jadi apa namanya, mitra-mitra dia atau supplier dia terpacu kan kayak itu. Wah, saya harus jual banyak, saya harus produksi yang bagus, kualitas bagus. Itu termasuk motivasi ya? Iya, masuk motivasi. Dan dia masuk ini kemarin koran Sindo. Sampai kan dia memang namanya, saya kenal baru 4 tahun atau 5 tahun ke belakang ini ya. Saya pernah di rumah dia sih. Itu ada project dari kantor saya, tapi di Blitar. Itu temannya teman saya dikenalin. Saya di sana 40 hari. Jadi ya lumayan dekat lah dulu. Sampai koran Sindo itu di daerah-daerah kan nggak ada kayaknya Mas ya. Nggak ada. Ya saya diminta itu koran Sindo atau koran apa gitu loh. Dia masuk Orang-orang nggak pernah masuk desa Mas. Nah makanya saya suruh dia gini. Kalau manggil saya apa ya namanya, lupa ya. Dul. Ya, sudah akrab itu, panggilan akrab itu. Dul. Awang akrab lah lagi. Dul. Cariin koran di hari ini. Gini bos, kenapa bos? Aku ada di itu. Iya, gitu. Di koran itu saya baca omset nggak tahu 500 juta atau Per hari. Per bulan. per bulan, keuntungan bersih kan itu. Bersih. Keren sih. Atau 1 M kalau nggak salah, 500 juta atau 1 M Inspirasi banget. dengan mengumurkan Setiap mitranya. iya mitra yang apa namanya, yang menjual banyak. Nah kayak gitu. Jadi masuk dalam radar Bukalapak, di Bukalapak itu. Ini pelapak yang inspiratif.
Dan dia juga Keren. termasuk ini apa namanya pelopor komunitas penjual online di sekitar Blitar ini dan sebagainya. Keren termotivasi. Itu termasuk motivasi kanggo aku diri Mas. Oh, saya mau tanya Mas. Apa? Saya agak lupa ini dari channel apa ini? Waduh, channel Pak Takat. Tanya channel. Iya. Ya Jadi- harus tahu dong, ya kan? Iya. Ini kan tadi kita lagi ngobrol-ngobrol di bawah. Terus akhirnya kita tercetus untuk buat konten yuk. Ya, oke. Ya, oke. Kita ini dari channel kelas 24 jam. Kelas 24 jam. Oke, untuk tujuan utama apa? Tujuan utama itu apa? Tujuan utama itu sebagai ruang diskusi. Diskusi dari saya untuk apa ya? Ini termasuk media saya untuk menyalurkan kritik saya, menyalurkan informasi, menyalurkan apapun itu yang berbau dengan pendidikan. Yang berbau dengan Pendidikan. Itu berarti konten utamanya kita itu pendidikan. Mau kritik, mau pengalaman, mau apapun. Oke, konten utama pendidikan. Tapi fokusnya ke apa fokusnya? Iya, ke pendidikan. Maksudnya ke apa ya? Pendidikan formal atau pendidikan bisnis atau pendidikan Ya, agama global, dan Mas. sebagainya. Semua Global. masuk, Jadi masuk, semua masuk. dibahas di sini. Iya. Jadi berbagai narasumber nantinya akan didatangkan begitu ya? Akan didatangkan itu di program-program selanjutnya. Doakan saja, Mas. Ini kan kita baru merintis Oke. karir. Saya secara pribadi sih sangat support dengan adanya. Iya, terima seperti kasih. ini. Terima kasih. Jadi apa namanya? Jangan berhenti menginspirasi orang. Ya kita Siap. kita bisanya seperti itu, punyanya seperti itu, dilanjutkan saja Mas. Nggak usah dengerin dalam kata kasarnya omongannya tonggo. Iya. Saya boleh ada usul lagi gini Mas. Apa itu? Masukan. Oke lah, Boleh, jadi boleh. buatlah per bulan atau per apa ya? Berapa? Ya jadi tadi kan ada kritik, ada solusi ya. Ada. Apa namanya tujuan utamanya? Aja. Jadi tambah satu lah untuk memang pendidikannya, bukan kritiknya, bukan solusinya, pendidikannya. Masukin lah 1 bulan 1 topik. Oh, membahas tentang pendidikan apa begini, pendidikan ini tuh selunturannya seperti ini, seperti ini. Nah, jadi Udah. selain ada solusi, selain ada kritik, ada pendidikan yang masuk. Jadi nggak cuma asal cuci tangan Mas. Iya, kita enggak cerita. Kamu ngomong solusi, mau nggak ikut campur? Tetap Nah. nanti kita ada program tersendiri ya Mas produser. Ya. Oke, enggak mau ngomong produser ya. Duduk manis. Wah. Ya, saya sangat apresiasi sekali. Satu yang saya garis bawahi, jadi sekarang ini pintar orang mengobrol, pintar orang memberikan solusi, tapi giliran Eksekusi. eksekusi bantulah saya. Waduh maaf, saya nggak bisa. Nah kayak gitu-gitu, itu yang harus dikedepankan seperti itu. Kalau sudah punya kritik, sudah punya solusi, kalau semisal disuruh ikut membangun, oke saya bisa bantu apa? Nah contohnya seperti itu kalau dari saya. Jadi dari situ itu muncullah ide yang dijalankan, ide yang ada hasilnya. Kalau sekedar omong-omong doang, kalau dalam orang Jawa, cangkamu mikir abab-abab tok. Iya. Gitu kalau dari Oke. saya. Oke lah, ini udah mau sahur lah kita Kita sudahi dulu perbincangan atau diskusi malam hari ini. Oke. Mungkin bisa disambung untuk esok hari. Esok petang. Insya Allah Mas kalau Insya Allah ya. kalau nggak ngantuk ya. Oh, iya. Ya udah. Mungkin Mas ada quotasi. Kalau kualitas dari saya nggak pintar merangkai kata-kata indah ya Mas. Ya tapi apa namanya dari yang saya sampaikan mungkin dari Mas menangkapnya bagaimana, silakan disampaikan Mas yang tata bahasanya lebih bagus. Dengan saya asal jeplak aja yang saya omongin ya apa yang di kepala saya gitu. Karena kita pembahasannya ini kan ada kisah hidupmu yang begitu rumit dan begitu bukan rumit sih, dituntut untuk lebih dewasa. Saya adaptasi quotesnya Mas Syifa Uriham nih. Wih, Mas Syifa Uriham. Itu Mas Pak Ibrahim direktur. Direktur. Oh, direktur. Berarti nanti direktur, sutradara, dosen, guru, editor, filmmaker.
pembisnis calon pengantin. Berarti kelas 24 jam Syifa Riham. Syifa Riham kelas 24 jam. Oke. Keren kan? Endorse, kontak kelas 24 jam aja. Mantap. Mantap. Oke, kontesnya malam ini dewasalah sebelum waktunya. Terus apa Mas? Lali aku. Dewasalah sebelum waktunya. Dewasa sebelum waktunya, menua sebelum usianya. Ora ngono. Wong mesin autek ora ngono sih ale. Yo, jajan. Dewasa sebelum waktunya. Waduh, lali Mas aku hilang ya. Lapar Mas, jangan lama-lama Mas. Terus habis teman. Hilang teh wis tak mau hilang teh kan. Wis ora dikai kontes. Sekian dari saya. Thayyibul Hafid. Pembawa acara kelas 24 jam dan Mas Thayyibul Hafid ya? Thayyibul Hafid saya. Ibu Hafid berarti ini? Ya, Ibu Hafid. Ya udah. Saya Muhammad Hafid. Terima kasih sudah diundang di kelas 24 jam. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau nggak ada Amin, manfaatnya ya, kalau mau ngeritik silahkan. Kalau nggak setuju nggak usah didengerin. Iya. Itu aja kok ribet amat. Skip. Iya. Skip. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur.